Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Arsinuredi Himawan. Dan saya Lucius Fernando. Di episode ini kita akan membahas topik penting dalam bidang tata kelola pemerintahan, yaitu implementasi e-government di Malaysia. Sebelumnya kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura, jurusan Ilmu Pemerintahan. Kenapa kami membahas di Malaysia? Karena Malaysia adalah salah satu negara paling maju di Asia Tenggara dalam penerapan teknologi digital di sektor pertanian. Bahkan Malaysia telah lama menjadi referensi bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Betul, di podcast ini kita akan membahas sejarah e-government di Malaysia, program-program utamanya, manfaat bagi tata kelola pemerintahan, tantangan yang dihadapi, serta pelajaran yang bisa diambil. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai. Baik, sebelum masuk ke Malaysia, mari kita pahami dulu apa itu e-government dan bagaimana kaitannya dengan tata kelola pemerintahan. E-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan tata kelola pemerintahan mengacu pada bagaimana pemerintahan mengelola sumber daya, membuat kebijakan, dan memberi pelayanan publik. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, e-government adalah salah satu alat utama untuk mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Di Malaysia, penerapannya sangat terstruktur dan sistematis. Lalu, Malaysia memulai program e-government secara resmi pada tahun 1996 melalui inisiatif Multimedia Super Corridor atau yang biasa disebut MSC. MSC itu adalah kawasan ekonomi khusus seluas 750 km yang dirancang untuk menarik investasi teknologi dari seluruh dunia. Tujuannya yaitu adalah menjadikan Malaysia sebagai hubungan teknologi informasi global dan menghubungkan perusahaan di dunia dengan industri lokal. Dari MSC ini, pemerintah Malaysia membangun cetak biru ekonomi digital yang dibagi menjadi dua fase. Fase pertama, pengembangan pasar, model bisnis baru, layanan publik, dan penciptaan lapangan kerja. Fase kedua, transformasi digital, pembangunan infrastruktur digital, dan masyarakat digital. Pemerintah juga membangun situs jaringan pemerintah dan meluncurkan public sektor atau biasa EST Strategic Plan yang menjadi fondasi bagi berbagai layanan digital publik. Jadi, sejak awal Malaysia sudah memiliki visi jangka panjang yang jelas. Mereka tidak hanya menambahkan teknologi ke sistem lama, tetapi benar-benar mentransformasi cara kerja pemerintahan. Malaysia memiliki banyak inisiatif e-governance yang sangat terstruktur. Berikut ini adalah program-program utamanya. Yang pertama, portal utama layanan pemerintah bagi warga dan bisnis yaitu BLES, sistem dukungan elektronik untuk perizinan bisnis. Yang kedua, layanan Malaysia Training Center. Yang ketiga, aplikasi telehealth untuk layanan kesehatan. Keempat, identitas korporat Malaysia. Yang kelima, pusat pemanggilan pemerintah Malaysia. Dan yang keenam, sistem pengadaan elektronik pemerintah. Dan yang ketujuh adalah identitas digital nasional untuk. Jadi, Malaysia adalah contoh negara yang berhasil menerapkan e-government secara sistematis, mulai dari infrastruktur, layanan hingga identitas digital nasional. Tapi tantangan seperti kapasitas SDM dan infrastruktur tetap harus terus diatasi agar transformasi digital benar-benar efektif di semua wilayah. Demikian podcast kita kali ini tentang tata kelola pemerintahan dengan fokus pada implementasi e-government di Malaysia. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk tugas kuliah dan pemahaman kita tentang pemerintahan digital. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam digital.